Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ونشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين وعلى سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد ونافح وبذل في كل وقت وحين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما أما بعد Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan duduknya kita di sini sebagai penghapus dosa untuk kita. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan duduknya kita di sini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan duduknya kita di sini sebagai penghapus dosa dan juga pengangkat derajat untuk kita semua. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hasil karya dari Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Al-Muhaddith Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Al-hadits as-sabi' wa thalathun. Hadis yang ke-37 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus sepupu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Abdullah bernama Abbas. Abbas radhiyallahu anhu adalah paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi meskipun Abdullah bin Abbas dengan Nabi alaihi salatu wasallam sepupuan, tapi umur beliau cukup jauh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma jauh berada di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam lebih tua daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau wulida qabla al-hijrati bi 3 sanawat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma lahir 3 tahun sebelum Nabi alaihi salatu wasallam hijrah ke kota Madinah. Dan dahulu waqad sammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhannakahu. Dan yang memberikan nama Abdullah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga hannakahu, mentahnik beliau. Nabi SAW di antara sunnah beliau adalah ketika anak baru lahir maka diberikan kurma yang telah dikunyah oleh seseorang. Maka ketika itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu lahir, Nabi SAW tahnik beliau
Nabi SAW ambil kurma, kemudian dikunyah sedikit, kemudian ditaruh di langit-langit Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan beliau sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan kedalaman ilmunya, baik ilmu fikihnya, ilmu tafsirnya, ilmu Al-Qur'annya, berbagai ilmu dikuasai oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau termasuk mufti sahabah, termasuk pemberi fatwanya para sahabat. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bisa menjadi orang, sosok yang sangat cerdas berkat doa dari Nabi SAW. Nabi SAW pernah mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman fikih kepada Abdullah bin Abbas dan fahamkanlah dia tentang ilmu tafsir. Maka berkat doa ini Nabi SAW doakan beliau Abdullah bin Abbas menjadi sosok sahabat yang sangat terkenal dengan kecerdasannya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau dapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bahas ini disebut juga dengan hadis qudsi. Hadis qudsi atau bahasa lainnya adalah hadis al-ilahi. Apa itu maksudnya hadis qudsi atau hadis ilahi? Dia adalah kalamullah, perkataannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, tapi maknanya dari Allah murni. Akan tapi lafaznya datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yani Al-Quran kalamullahi lafzan wa ma'na. Kalau Al-Quran yang kita baca itu lafaznya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga maknanya. Tapi jika hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun lafaznya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara beda atau di antara perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran adalah hadis qudsi tidak boleh dibaca ketika salat, meskipun itu kalamullah, meskipun itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ini hadis qudsi yang kita akan baca sekarang. Ada seseorang dia jadi imam misalkan membaca innallaha katabal hasanati wasayyiati tsumma bayyana dzalik. Itu enggak boleh. Karena kenapa? Hadits qudsi meskipun dia kalamullah, firman-Nya Allah, tapi tidak bisa digunakan ketika salat. Adapun Al-Quran dia kalamullah, firman Allah, dan dia bisa digunakan atau dibaca ketika salat. Kemudian di antara perbedaan antara hadits qudsi dengan Al-Quran adalah Al-Quran muta'abbadun bitilawatih. Kalau Al-Quran secara per hurufnya mendapatkan pahala diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadits qudsi tidak. Dia secara umum pahalanya. Adapun per hurufnya tidak dihitung sama dengan Al-Quran, meskipun dia firman Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha katabal hasanati wasayyiati thumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis al-hasanat, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Allah perintahkan para malaikat untuk menulis perbuatan-perbuatan baik. Dan al-hasanat yang menentukan hal tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, syariat Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi yang namanya kebaikan bukan kita tentukan itu baik, tapi yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak perkara-perkara yang di dunia ini yang dianggap baik oleh masyarakat tapi tidak dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara tersebut tidak dikatakan al-hasanah, tidak dinamakan dengan kebaikan. Meskipun satu dunia mengatakan hal ini baik, tapi Allah katakan bukan baik, maka yang dikatakan baik kita berpatokan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wasayyiat, Allah Subhanahu wa taala tuliskan keburukan-keburukan. Dan juga keburukan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala.
Yang menetapkan perkara ini buruk bukanlah kita, bukanlah manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun suatu perkara, sebuah perkara dianggap buruk sama seluruh masyarakat, tapi Allah menyatakan perkara tersebut baik, maka jika seandainya satu perkara dianggap baik oleh seluruh masyarakat, satu perkara dianggap baik oleh satu dunia, tapi Allah tetapkan perkara tersebut adalah buruk, maka buruk. Misalkan, jika seandainya sekarang orang-orang mengatakan bahwasanya ketika wanita tidak berjilbab itu adalah sebuah keburukan, kebaikan, dianggap hal yang biasa misalkan, karena memang lagi zamannya wanita zaman sekarang nggak berjilbab, dianggap sama mereka hal yang baik. Tapi Allah nyatakan perkara tersebut sayyi'ah, buruk, itu dosa. Maka kita tetapkan bahwasanya perkara tersebut adalah sebuah dosa. Dan perkara-perkara yang baik yang Allah tetapkan dari ketaatan, dari kehalalan, itu semuanya baik untuk kita semua. Dan perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan pasti banyak keburukannya untuk kita. Itu kaidah. Nggak mungkin Allah menetapkan suatu perkara yang taat, yang baik, tapi buruk buat kita, nggak mungkin. Dan nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan perkara ini haram, tapi itu baik buat kita, nggak mungkin. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi SAW menghalalkan perkara-perkara yang baik. Jadi yang syariat katakan ini perkaranya baik, taat, pasti baik buat kita. Misalkan seperti puasa, terlihatnya mungkin kurang bagus kita menahan makan, menahan minum, tapi perkara tersebut selama Allah syariatkan pasti bagus buat kita. Dan perkara yang buruk, misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala larang buat kita minum khamr, pasti perkara tersebut ada kerusakannya untuk kita. Yang Allah haramkan pasti buruk, yang Allah halalkan pasti baik buat kita. Baik berupa makanan, Allah larang kita makan khinzir, makan babi. Jangan kita coba-coba makan khinzir. Allah nyatakan haram. Selain itu haram karena dosa, pasti keharaman yang Allah tetapkan ada keburukan buat kita. Tsumma bayyana dzalik, kemudian perkara-perkara yang halal tersebut, yang taat tersebut Allah jelaskan. Perkara-perkara yang haram tersebut Allah jelaskan juga. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Maka barang siapa, kata Nabi SAW, atau kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bertekad melakukan kebaikan, hamma. Hamma di sini bermakna bertekad kuat. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, al-ham bermakna al-azmul musammim alladhi yujadu ma'ahu al-hirsu 'ala al-'amal. Yakni tekad kuat. Bukan cuma sekedar lintasan hati, bukan. Tapi seseorang dia bertekad kuat. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang bertekad kuat untuk mengerjakan sebuah kebaikan, falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Habis dia bertekad kuat, ya Allah, entar malam aku mau bangun tahajud. Dia bertekad nih, udah pasang alarm, baik alarm dari handphonenya, dari jam beker, kemudian misalkan banyak cara-cara dia untuk bangun malam. Udah bertekad kuat untuk tahajud, tapi qaddarallah, ketika tengah malam bukannya tahajud malah ketiduran, kebablasan. Tapi sebelum dia tidur udah bertekad kuat pengen tahajud, ya Allah, pengen bangun malam, ingin baca Quran, ingin munajat kepada Engkau ya Allah di tengah malam nanti. Falam ya'malha, tapi ini orang nggak kesampean, gagal untuk melakukannya. Terus bagaimana? Apakah Allah menyia-nyiakan perbuatan atau tekad baik kita? Kalla, Allah nggak akan menyia-nyiakan niat baik kita. Katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Allah bakal tulis buat kita satu kebaikan full. Allah Akbar. Ini di antara bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertekad kuat mau ibadah,
kemudian dia tidak jadi, gagal untuk melakukan ibadah karena sebuah uzur, maka Allah tetap kasih ganjaran buat kita. Pahalanya kamilah, sempurna. Jadi yang namanya niat baik itu jamaah rahimakumullah tidak ada ruginya. Kita berniat baik itu tidak ada ruginya. Ya Allah, hamba berniat, bertekad ingin haji tiap tahun. Bagus nggak begitu? Bagus. Meskipun misalkan menurut akal kita kayak nggak mungkin deh. Ya Allah, hamba ingin haji misalkan tiap bulan, ya Allah, bertekad kuat niat. Tapi qadarullah nggak kesampaian. Baik karena uzur, karena nggak ada harta, atau misalkan karena sakit, maka Allah tetap kasih ganjaran buat kita. Itu baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Oleh karena itu sering-sering kita niat baik. Misalkan kita sekarang Allah nggak kasih keluasan rezeki, pasang niat dari sekarang. Ya Allah, jika seandainya Engkau kasih rezeki aku yang luas, ya Allah, aku pengen nyumbang masjid. Bahkan aku ingin membangun masjid, ya Allah, ingin memberikan kepada fakir miskin. Ya Allah, aku ingin sedekah kepada fulan, kepada allan. Niatin tuh yang bagus. Karena ma khaba man nawal khair, tidak akan rugi orang yang niat baik. Ya Allah, hamba ingin hafal Al-Quran. Ya Allah, hamba ingin hafal hadis. Ya Allah, hamba ingin. Subhanallah. Itu bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu umat Nabi Muhammad SAW tidak ada ruginya. Umurnya sangat pendek dibandingkan dengan umur-umur orang-orang terdahulu, tapi pahala mereka bisa mengalahkan orang-orang yang umurnya lebih lama daripada mereka. Karena kenapa? Niatnya ini. Suatu saat anak dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata kepada abaknya, namanya Abdullah. Abdullah berkata kepada abaknya, ya abati, awsini, wahai ayahku, berikanlah wasiat kepadaku. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya bunayya inwil khair, wahai anakku, pasanglah niat yang banyak, pasanglah niat kebaikan yang banyak. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair. Karena engkau masih dikatakan orang baik kapan? Selama engkau masih bisa melakukan atau berniat baik. Selama kita masih punya niat baik, tekad baik, i'tikad yang baik, azam yang baik, maka dikatakan masih kita jadi orang yang baik. Tapi misalkan seseorang dia nggak ada niat baik sama sekali, nggak ada niat baik mau baca Al-Quran, nggak ada niat baik mau belajar Al-Quran, nggak ada niat baik mau taubat kepada Allah, maka orang tersebut dari perkataan ini bisa kita katakan dia orang buruk. Karena kenapa? Buat niat aja yang gampang dia nggak bisa. Buat niat baik yang gampang saja dia tidak mampu. Bagaimana mau mengerjakannya? Untuk niat hal yang mudah dalam hati, tinggal pasang niat, ya Allah ingin melakukan A, B, C, ketaatan nggak bisa. Bagaimana mau melakukannya? Maka orang tersebut dikatakan orang yang buruk. Suatu saat Nabi SAW ketika habis pulang dari perang Tabuk, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana. Ketika Nabi SAW perang Tabuk, ada sahabat-sahabat di Madinah jamaah, mereka tuh nggak mampu buat perang. Karena zaman dahulu ketika orang mau berperang butuh fulus, butuh dana. Dia harus beli pedang, dia harus beli tameng, dia harus beli kendaraan, modal sendiri. Jika seandainya nggak punya modal sendiri dari Baitul Mal. Tapi ada orang-orang di Madinah ketika Nabi SAW pergi perang Tabuk, mereka nggak mampu untuk perang Tabuk. Karena kenapa? Hartanya nggak cukup. Maka mereka sedih di Madinah, ya Allah kita nggak bisa ikut perang, ya Allah. Sedih. Mereka bukan karena malas, bukan. Tapi karena tidak mampu. Mereka hatinya pengen banget ya Allah berperang. Tapi Allah tidak berikan mereka keluasan harta. Maka apa? Kata Nabi SAW, inna aqwaman khalfana bil Madinah. Sesungguhnya ada orang-orang di kota Madinah, wahai para sahabat yang sekarang lagi berperang nih, habis perang Tabuk. Ada orang-orang di Madinah
khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana. Ketika kita pergi perang, kita langkahkan langkah kita untuk menuju perang dan kita pulang, tidaklah mereka ketika kita melakukan langkah atau perjalanan melainkan mereka mendapatkan pahala sebagaimana kalian mendapatkan pahala di sini. Wa fi riwayah ma syarakukum fil ajr illa syarakukum fil ajr. Melainkan mereka mendapatkan pahala yang sama sebagaimana kalian wahai para sahabat yang berperang perang Tabuk. Sampai sama tuh pahalanya, subhanallah. Karena kenapa? Tekad mereka ingin betul-betul perang. Dengan modal i'tikad baik, subhanallah. Misalkan ada orang dia udah berniat, ya Allah entar malam saya mau ikut kajian, misalkan mau ke masjid. Tapi qaddar Allah, misalkan ketika lagi naik motor, bannya pecah. Baru keluar rumah misalkan 10 meter, bannya pecah. Ya mau kajian ban pecah misalkan. Qaddarallah, pulang deh ke rumah. Yang demikian, ma'asyiral muslimin, tetap mendapatkan pahala yang sama sebagaimana antum sekarang lagi duduk. Kedermawan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang dia mau umrah. Ya Allah, hamba pengen umrah ya Allah. Tekad kuat, tiap hari nangis minta sama Allah agar dipermudah buat berangkat umrah. Tapi subhanallah sampai dia meninggal belum pernah umrah. Maka bagaimana? Tetap mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang-orang berangkat umrah. Subhanallah. Bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala, beliau mengatakan, Man hamma bi salatin aw siyamin aw hajjin aw ghazwatin fahila bainahu wa baina dhalik balaghahu ma tamanna atau balaghahu ma hamma. Barang siapa yang bertekad untuk salat, baik salat sunnah atau salat wajib misalkan di masjid, aw siyamin, barang siapa yang bertekad buat puasa sunnah, aw hajjin atau bertekad buat haji, aw ghazwah atau buat berjihad, fahila bainahu wa baina dzalik balagha. Tapi dia enggak mampu untuk pergi. Dia enggak mampu buat puasa, enggak mampu buat tarawih misalkan, enggak mampu buat haji, tidak mampu untuk berperang berjihad. Tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, Al-mar'u yablughu bi niyyatihi ajrul 'amil idza mana'ahu al-'udhur. Orang yang dia udah bertekad baik untuk melakukan ketaatan kemudian tidak mampu karena sebuah uzur yang syar'i, maka tetap mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang tersebut mengerjakannya sempurna. Dan Nabi SAW juga mengatakan, idza maridhal 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu sahihan muqima. Barang siapa yang dia itu sakit atau dia bersafar padahal sebelumnya dia punya amalan-amalan yang biasa dikerjakan. Misalkan ketika orang dia enggak sakit, dia sehat. Dia tiap malam tahajud terus, subhanallah, tidak pernah putus. Qaddarallah, dia sakit. Sakitnya setahun, 2 tahun, bahkan sampai dia meninggal, maka selama dia sakit tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahala tahajudnya sampai dia meninggal. Aw safara, atau orang yang punya amalan ketaatan kemudian dia bersafar. Misalkan ada orang biasa tiap malam Jumat, tiap hari malam Senin, tiap malam Selasa ikut kajian di Imam Nawawi. Kemudian qadarullah pada suatu hari yang bertepatan dengan malam kajian, dia safar. Dia pergi ke sebuah tempat yang tidak mungkin buat dia datang ke majelis. Maka bagaimana? Pahalanya tetap sama sebagaimana orang-orang yang sekarang hadir. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dha'fin ila ad'afin katsirah. Tadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, orang yang bertekad melakukan kebaikan ketaatan tapi tidak jadi.
Itu yang nggak jadi aja seperti itu, subhanallah. Sekarang orang yang wa in hamma biha fa'amilaha, dia bertekad, ya Allah aku mau tahajud ntar malam ya Allah, pasang alarm, pakai 2 handphone misalkan. Kemudian dia bangun tahajud, maka bagaimana ganjarannya? Katabahallahu indahu 10 hasanat. Maka orang tersebut yang jadi melakukan kebaikan setelah dia berniat, setelah dia bertekad, maka dikasih sama Allah 10 kebaikan. Diberikan oleh Allah 10 pahala. Enggak sampai di situ. Ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsirah. Bahkan sampai 700 kali lipat pahalanya. Allahu Akbar. Kata para ulama, ini tergantung dari keikhlasannya. Semakin dia ikhlas, makin Allah naikkan lagi pahalanya. Semakin dia ikhlas, makin dia jujur, makin tinggi lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yusalliya fil lail faghalabathu 'ainah hatta yusbih kutiba lahu ma nawa. Barang siapa yang mendatangi kasurnya, masuk kamar, bersihin kasur, pasang AC, taruh selimut, tapi dia niat mau tahajud ntar malam. Wa huwa yanwi an yusalliya fil lail, dia niat bertekad, ya Allah pengen tahajud. Faghalabathu 'ainah, tapi matanya nggak bisa dibuka, antuk berat, subhanallah. Lafaznya demikian, faghalabathu 'ainah, kata Nabi SAW. Matanya mengalahkan dia, subhanallah, berat, nggak bisa buka mata, berat, subhanallah. Maka bagaimana? Kutiba lahu ma nawa, Allah tuliskan buat dia pahala tahajud. Ya Rabb. Jadi nggak ada ruginya kita niat baik ya syabab. Niatkan, ya Allah, misalkan sekarang kita, misalkan secara akal kita kayak umur sekian kita nggak bakal mampu lagi buat menghafal Al-Quran. Mungkin karena kita sibuk, banyak pekerjaan, atau mungkin karena sudah nggak kuat buat menghafal Quran. Niatkan aja, ya Allah, hamba ingin menghafal Quran ya Allah. Selama niat kita bagus, niat kita kuat, bertekad azam yang kuat, maka Allah akan kasih kita pahala sebagaimana orang hafal Quran. Bagaimana orang yang bertekad kayak santri sekarang, bertekad buat ngafal Quran, kemudian jadi menghafal Al-Quran, sukses buat ngafal 30 juz, itu pahalanya bagaimana? Subhanallah. Pasti jauh lebih luar biasa lagi. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Kalau tadi jamaah rahimakumullah tentang orang yang bertekad berniat baik, dia berazam berniat baik melakukan ketaatan. Sekarang orang yang bertekad berniat untuk melakukan dosa, dia bertekad kuat buat melakukan sebuah maksiat. Dia keluarin motor dari rumahnya, kemudian di jalan, kemana? Mau beli khamar. Udah niat nih, udah bertekad, panasin motor jalan, beli khamar, udah niat, udah siapin duit misalkan. Falam ya'malha, kemudian orang tersebut yang dia niat buat maksiat, falam ya'malha, enggak jadi buat melakukan maksiat. Pas di jalan dengar firman Allah, ada orang misalkan lagi nyetir murotal, bagaimana mungkin dia teringat, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa yang dia takut sama Allah, menahan hawa nafsunya, maka bagi dia surga. Kemudian bagaimana? Dia putar balik pulang ke rumahnya, nggak jadi minum khamar. Padahal dia udah keluarin motor untuk minum khamar, udah disiapkan duitnya buat minum khamar. Bahkan dia udah panggil teman-temannya, ayo kita party misalkan, kita pesta khamar, na'udzubillah. Tapi nggak jadi, subhanallah. Dia putar balik ke rumahnya. Ya Allah, na'udzubillah, apa niatan jelek nih, begini nih, buruk banget, na'udzubillah, pulang. Maka bagaimana? Apakah ditulis dosa sama Allah? Apakah ditulis sebuah keburukan oleh Allah? Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah akan tuliskan bagi dia satu kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna bagi orang yang bertekad kuat ingin melakukan maksiat, kemudian tidak jadi, maka Allah kasih dia pahala yang sempurna. Allah Akbar. Misalkan ada orang lagi
Ketika tahun baru, sebelum tahun baru dia pesen tiket. Dia ngomong sama teman-temannya, "Wahai syabab, jama'atul khair, ayo kita ke Bali misalkan. Tahun baru kita party di Bali. Kita buat segala macam." Subhanallah, dia ingin keluar rumah. Dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Belumkah datang tibanya, belumkah datang masanya buat orang-orang beriman agar dia kembali kepada Allah. Kemudian subhanallah dia nggak jadi dibatalin. Ente semuanya tobat sama Allah. Bahkan dinasehatin teman-temannya. Yang tadi ingin dia maksiat barang dinasehatin. Jangan nggak usah ngaco-ngaco, kita mendingan tahun baru di rumah, kelas, nggak usah kemana-mana. Nggak jadi. Meskipun dia udah bayar itu khamar misalkan, dia udah beli tiket buat pergi ke tempat tersebut, tapi tidak jadi, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dia satu pahala yang sempurna. Tapi bagaimana misalkan ada orang mau maksiat, nggak jadi maksiat, gagal maksiat. Kenapa sebabnya? Karena ketahuan sama orang. Misalkan dia mau minum khamar, dia keluar rumah panasin motor, kemudian jalan naik motor, udah siapin duit. Pas sampai tempat pembelian khamar, dia lihat lagi ada penggerbekan. Kemudian dia pulang ke rumah, tidak jadi minum khamar. Pertanyaannya, orang yang demikian, dia udah bertekad kuat buat maksiat, tapi tidak jadi, apakah Allah ganjar pahala atau dosa? Syabab, pahala atau dosa? Dosa atau pahala? Jawabannya adalah dosa. Karena kenapa? Dia berhenti buat maksiat bukan karena Allah. Dia berhenti dari maksiatnya bukan karena takut sama Allah, tapi karena manusia, karena ada penggerebekan, karena ada temannya melihat misalkan, atau misalkan gara-gara motornya jadi mogok. Dia udah kuat bertekad mau maksiat sekarang, tapi subhanallah nggak jadi, gara-gara ada penggerebekan. Maka bagaimana? Tetap Allah tuliskan buat dia dosa. Karena kenapa? Dia berhenti bukan karena Allah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan di sebuah hadisnya, "Wa in tarakaha min ajli," orang akan mendapatkan dosa, orang akan mendapatkan pahala ketika dia bertekad mau maksiat, kemudian enggak jadi, kapan? "In tarakaha min ajli," kata Allah. Jika seandainya itu orang meninggalkan maksiatnya karena diriku, bukan karena orang lain, bukan karena ada penggerebekan, atau bukan karena motornya mogok, tidak. Dan hadis lain Nabi SAW mengatakan, "Idza taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtulu finnar." Jika seandainya ada dua orang muslim, dia keluar rumahnya sama-sama bawa golok, sama-sama buat cerurit, mau ngapain? Mau bunuh-bunuhan. Mau ngapain? Mau bunuh-bunuhan. Sama-sama bawa alat buat nusuk. Maka kata Nabi SAW, "Fal qatil wal maqtulu finnar," yang ngebunuh dan yang terbunuh finnar, di neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul?" Ya Rasulullah, jika seandainya yang ngebunuh masuk neraka, wajar ya Rasulullah. Kan dia ngebunuh, bawa pisau dari rumahnya, ngebunuh, jadi masuk neraka, wajar. Fama balul maktul ya Rasulullah, tapi bagaimana masa orang yang terbunuh neraka juga? Sahabat bertanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Innahu kana harisan ala qatli sahibih." Ya fulan, itu yang terbunuh tadinya pengen ngebunuh yang temannya juga. Jadi karena niatnya dia, karena azamnya dia, tekadnya dia mau ngebunuh, tapi keduluan kebunuh, maka sama-sama di neraka. Sama-sama di neraka, gara-gara apa? Tekadnya dia sama-sama pengen ngebunuh. Keluar rumah udah bawa golok misalkan. Kemudian karena yang lawannya lebih jago main golok misalkan, dia terbunuh. Maka bagaimana? Finnar, dua-duanya di neraka. Maka hati-hati dengan niat keburukan. Jangan sampai kita niat, ya Allah, jangan ngomong ya Allah misalkan mau keburukan. Ada orang terbesit dalam hatinya misalkan, bertekad kuat bukan terbesit. Jika seandainya terbesit, maka tidak dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis
Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza tahdutsu ala 'abdi atau idza tahaddatsa 'abdi bi an ya'mal hasanah." Laki fil hadis nasit. Jika seandainya sebuah betikan hati, fi ma'anil hadis, al-lafaz nasit. Jika seandainya seorang manusia dia terlintas dalam hati ingin mengerjakan sebuah maksiat, ingin mengerjakan sebuah keburukan, belum nyampe ke azam, belum nyampe ke mana? Azam atau tekad, maka Allah enggak hitung. Terkadang dalam hati kita syabab, misalkan ada santri terbesit dalam hatinya, Ustaz, ane sempat mau ini, misalkan sempat mau kabur, itu kan perbuatan buruk tuh. Selama terbesit, maka nggak dihitung sama Allah. Tapi kalau dia bertekad, misalkan udah ngerancang, ane mau kabur jam 10 malam, pas Pak Budi lagi nggak ada, misalkan, udah bertekad merancang dengan rapi, maka itu dosa, meskipun nggak jadi. Tapi kalau terlintas, terkadang ada subhanallah manusia nih, kita manusia semua, ada lintasan-lintasan buat berbuat maksiat. Selama nggak sampai taraf sebuah azam atau tekad, maka nggak Allah Subhanahu wa taala hitung sebagai dosa. Dan terkadang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belum selesai hadisnya. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Tadi orang bertekad ingin melakukan maksiat, ingin melakukan sebuah keburukan, kemudian tidak jadi karena takut sama Allah. Allah tulis berapa kebaikan coba? 1 kebaikan. Tapi jika seandainya dia bertekad ingin melakukan sebuah maksiat, ingin melakukan sebuah kemungkaran, tapi jadi melakukannya, keluar dari rumahnya ingin beli khamar, siapin duit, udah tahu dia pakai Google Maps misalkan, di jalan, pas jalan sampai tempat pembelian khamar jadi, dan dia minum khamar, bagaimana? Katabahallahu sayyi'atan wahidah. Allah cuma berikan 1 dosa buat dia. Tadi jika seandainya orang berbuat baik, kemudian dia jadi melakukan kebaikan, dikasih berapa sama Allah? 10, sampai berapa kali lipat? 700 kali lipat. Ini Allah sangat lembut, sangat baik, sangat dermawan kepada kita. Kita bertekad melakukan sebuah maksiat, kemudian jadi melakukan kemaksiatan, Allah cuma kasih 1. Allah cuma kasih 1 buat kita, dosa. Allah nggak kasih 10 sampai 700 lah. Allah maha baik buat kita. Allah sangat latif, sangat lembut, rahim, rahman. Ya Allah, ya Rabb. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tadi kita katakan ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an bahwasannya ketika seseorang dia bertekad melakukan keburukan, bertekad melakukan sebuah maksiat, kemudian jadi, maka Allah kasih berapa dosa? Berapa dosa? 1 dosa. Tapi kata para ulama, as-sayyi'atu ta'dhumu ahyanan. Tapi terkadang sebuah dosa bisa Allah lipat gandakan. Bisa Allah jadikan besar itu dosa. Kapan? Bisa babi syarafiz zaman, awil makan, awil fa'il. Tergantung dia melakukan dosanya di mana, atau kapan, atau tergantung orangnya. Misalkan yang pertama, ketika seseorang dia berzina di Jakarta, di Pedati, zina di Jakarta tetap haram, di Pedati tetap haram. Tapi ketika dia zina di haram, di Masjidil Haram, di Makkah, di Madinah, maka dosanya jauh lebih buruk, lebih dahsyat. Karena kenapa? Dia mengerjakan dosa tempatnya di mana dia Allah sucikan. Berani-berani dia melakukan dosa di Makkah, di Madinah. Na'udzubillah. Ada seseorang menipu di Jakarta, dosa nggak? Dosa. Menipu orang di Jakarta dosa. Tapi ketika dinipu orang di Makkah, di Madinah, di tempat yang Allah sucikan, dosanya jauh lebih besar. Karena kenapa? Tempatnya Allah muliakan. Oleh karena itu sebagian para sahabat, jama'atun minas sahabah, kanu yattaquna suknal haram khasyata irtikabidz dzunufi. Sebagian sahabat ada mereka itu yang takut untuk tinggal di Makkah sama Madinah. Sebabnya kenapa? Takut ketika berdosa Allah lipat gandakan. Seperti siapa contohnya? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, beliau setelah Nabi wafat, beliau pindah. Dan juga sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As juga pindah. Karena apa? Takut mengerjakan dosa di Makkah, di Madinah. Maka hati-hati ketika kita lagi umrah, kita di Madinah, jangan sampai melakukan dosa-dosa. Jangan sampai melakukan hal-hal yang haram, karena Allah bakal lipat gandakan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, terkadang dosa bisa jadi lebih besar, bisa agung, bisa Allah lipat gandakan. Kapan? Ketika waktunya Allah subhanahu wa ta'ala sucikan. Kapan? Sekarang Dzulqa'dah. Bulan depan Dzulhijjah. Bulan depannya lagi Muharram. Nanti beberapa bulan kemudian bulan Rajab. Di 4 bulan ini barang siapa yang melakukan dosa, maka Allah lipat gandakan buat dia dosanya. Maka orang yang menipu, yang berbuat zalim, yang berzina, yang diminum khamr di bulan ini Dzulqa'dah, di Dzulhijjah, di Muharram, di Rajab, Allah lipat gandakan buat dia dosanya. Enggak sama. Tidak sama melakukan dosa di sekarang dengan bulan yang lainnya, enggak sama, lebih besar. Maka hati-hati, sekarang kita di bulan haram. Allah mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah sucikan. Fala tadhimu fihinna anfusakum. Maka jangan sampai kalian berbuat dosa di bulan-bulan tersebut, karena kenapa? Bakal Allah lipat gandakan. Maka hati-hati. Kemudian yang ketiga, dosa bisa lebih besar
ketika pelakunya orang yang berilmu. Na'udzubillah min dzalik. Yang berbuat dosa ngafal Quran, la haula wala quwwata illa billah, na'udzubillah min dzalik. Yang berbuat dosa menghafal hadis, na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati para santri yang belajar agama, para kaum muslimin yang mulai dekat dengan agama Allah, khusus yang berbicara, ketika kita berbuat dosa udah faham dalilnya, bahkan tempatnya Al-Quran di sebelah mananya, di kitab apa, di kitab mananya, kita tahu nggak sama dosa yang kita kerjakan dengan orang awam. Orang awam dia berzina, dosa, naam. Tapi ketika yang melakukan dosa tersebut adalah orang penuntut ilmu, dia ngafal Quran, ngafal hadis, suka duduk di majelis ilmu, maka lebih besar dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Dalilnya apa? Allah mengatakan kepada para istri-istri Nabi SAW. Allah mengatakan, ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wahai para istri-istri Nabi, barang siapa yang berbuat kekejian maka dosanya bakal Allah lipat gandakan. Tapi tenang, penuntut ilmu jangan takut dah, ana mau kabur aja dia begini. Lah. Ketika orang yang faham agama, faham ilmu, tahu dalilnya di sebelah mana, dia melakukan sebuah ketaatan, maka pahalanya lebih besar daripada orang-orang awam. Dia misalkan mengerjakan sholat 5 waktu, pahalanya nggak sama dengan orang awam. Karena kenapa? Dia tahu dalilnya sebelah sini, cara istinbat dalilnya seperti ini. Kata ulama pemahamannya demikian, pahalanya lebih besar. Ketika dia puasa Ramadan, dia nggak cuma puasa, tapi kenapa? Dia tahu dalil-dalil keutamaannya, dia tahu hukum-hukum fikihnya. Maka orang yang berilmu ketika dia faham sebuah dalilnya, kemudian dia kerjakan, maka pahalanya jauh lebih besar daripada orang-orang yang tidak faham. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.